Bapak terima kasih, kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan buat lawatan-Mu siang hari ini. Kami menikmati, kami mengalami, sungguh-sungguh kami menikmati hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di mana ada hadirat Tuhan, damai sejahtera ada di situ. Di mana ada hadirat Tuhan, ada kesembuhan di situ. Di mana ada hadirat Tuhan, pelepasan demi pelepasan terjadi di tempat itu. Dan itu akan terjadi bersama dengan kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur. Hadirat-Mu, Engkau duduk di atas puji-pujian kami para penyembah hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa berfirmanlah kepada umat pilihan yang Kau sangat kasihi di tempat ini. Bicara kepada mereka dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang sederhana. Sampaikan isi hati-Mu dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kami bisa menangkap hari ini pewahyuan demi pewahyuan di dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan berteriak sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Luar biasa. Penyembah-penyembah kita, tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih, hari ini kita masih terus lanjutkan tentang semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya ada di ruangan ini, itu karena anugerah dari Tuhan. Saudara punya keluarga yang baik, mantu yang baik, mertua yang baik, usaha yang baik, karyawan yang baik. Itu anugerah dari Tuhan. Ada karyawan yang sangat soleh sekarang ini, 50 orang kerja. Itu anugerah dari Tuhan. Saya melihatnya aja mau nangis rasanya. Kerja. Padahal mereka bukan orang Kristen. Ini karena anugerah dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau bulan-bulan yang lalu saya sampaikan tentang semua karena anugerah dari Tuhan, itu salah satu yang kita sudah pelajari tentang Rasul Paulus. Dia bergerak, pergi kemana saja itu karena penyataan. Kalau enggak ada penyataan dari Tuhan, dia tidak bergerak. Dia ada dengar suara Tuhan, penyataan dari Tuhan. Suruh pergi, tahu saudara, dia misi sampai 3 kali, bahkan 4 kali yang ke Roma. Bayangin pada tahun itu enggak ada kapal yang keren. Tapi dia dengar pernyataan, dia dengar suara dari Tuhan. Dia bergerak kemanapun dia pergi. Karena dia dengar dari pernyataan dari Tuhan. Ada suara dari Tuhan. Saudara dan saya, semua kita khususnya di akhir-akhir ini. Di zaman yang sekarang ini uncertainty-nya begitu tinggi. Ketidakpastian begitu tinggi. Saudara kalau mau bergerak harus karena ada pernyataan dari Tuhan. Saudara disuruh oleh Tuhan. Kalau saudara disuruh oleh Tuhan, seberat apapun itu pasti Tuhan sertai. Kayak Paulus, seberat apa dia pergi, sampai misi 3 kali, bahkan yang keempat dia ke Roma. Pada tahun itu, pada zaman itu, pasti banyak persoalan. Persoalan logistik, persoalan badai, persoalan gelombang, macam-macam persoalan. Tapi karena itu dia dengar dari suara Tuhan. Dia bergerak karena suara Tuhan. Semua bisa dilewati. Oleh karena itu, hai para pengusaha, hai jemaat yang Tuhan kasihi pada siang hari ini. Mari bergerak berdasarkan, mari ambil keputusan karena berdasarkan penyataan. Karena saudara dengar dari Tuhan. Saudara pasti aman di zaman yang sekarang ini lagi sulit seperti itu. Kemudian kemarin juga kita bilang waktu di doa pengerja di tempat ini, ya semua
seorang yang ahli waris yang belum akil balik itu sama aja, sama hamba, sama budak, sama, nggak ada bedanya. Sekalipun itu dia ahli waris, kalau dia masih belum akil balik, belum dewasa, sama aja dengan budak, sama aja dengan hamba biasa saja, nggak ada bedanya. Nah, ringkasnya mungkin biar saudara nangkap begini, mungkin saudara banyak berdoa minta ini, minta itu, tapi Tuhan tidak kabulkan. Kenapa? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ada enggak orang tua di tempat kita ini, anaknya masih umur 1 tahun minta pisau belati yang tajam? Enggak ada. Pasti orang tua tidak kasih. Ada enggak kita di sini orang tua yang anak kita masih setahun, kasih piring, kasih gelas yang pecah, yang gampang pecah? Enggak ada. Pasti kita kasihkan gelas, kita kasihkan piring yang bukan plastik, bukan yang gelas. Pasti Tuhan juga begitu. Tunggu engkau dan saya dewasa di dalam Tuhan. Itu kita belajar kemarin. Karena orang yang mendapat warisan itu anak. Bukan budak, bukan hamba. Tapi anak yang sudah dewasa. Anak yang sudah bisa dipercaya. Katakan amin. Nah, hari ini kita masih tetap di semua karena anugerah dari Tuhan. Tapi temanya, saudara pasti sudah sering sekali dengar. Bisa dikeluarin? Saudara persis dengar. Tapi nanti begitu kita masuk ke dalam, baru saudara, oh ini tuh. Jadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara sudah dengar ini berkali-kali. Tapi hari ini kita belajar satu kebenaran dari Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Kata kasih di dalam kasih karunia. Saya ulangi. Kata kasih di dalam kasih karunia. Mari kita baca di Galatia 5 ayat 1. Ini kalau perikopnya kemerdekaan di dalam Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Siapa yang mau sungguh-sungguh merdeka? Angkat tangan. Merdeka dalam segala hal. Merdeka dari segala persoalan. Ada persoalan, tapi bisa kita lewati. Merdeka. Merdeka di dalam sakit penyakit. Ada penyakit, tapi bisa kita lewati. Katakan amin. Merdeka di dalam bisnis yang lagi sulit begini. Ada kesulitan. Ini sekarang kita dikenakan 32% oleh Amerika itu. Kita diberikan 32%. Sekalipun ada kayak begitu, engkau dan saya akan merdeka. Ini firman Tuhan katakan. Dengarkan sekali lagi. Supaya kita sungguh merdeka. Firman Tuhan katakan, Kristus telah memerdekakan kita. Telah loh. Kristus sudah telah. Artinya sudah. Kristus telah memerdekakan kita semua di situ. Kapan itu? Di atas kayu salib. Yesus disalibkan. Engkau dan saya sudah dimerdekakan. Segala dosa-dosamu. Dia sudah buang jauh ke tubir laut di sana. Dan dia sudah tidak ingat-ingat lagi dosamu. Saudara sudah merdeka. Semestinya saudara yang dihukum, kita yang dihukum karena dosa kita. Tapi dia sudah ambil alih. Jadi kita sudah merdeka, saudara. Kita sudah merdeka. Berkat itu masalah kecil. Tapi kita kan belum. Masih kepingin begini, kepingin begitu, kepingin begini, kepingin begitu. Nah, hari ini semua sudah selesai. Nah, sekarang coba diteruskan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Ayat yang ketiga. Sekali lagi aku berkatakan kepada setiap orang
yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sekali lagi saya mau kasih tahu kepada saudara. Kita ini sudah nggak punya pekerjaan, bukan nggak punya pekerjaan. Sekarang ini kita sudah nggak punya, karena semua udah merdeka. Semua sudah dikerjakan. Semuanya done. Semua sudah dilakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Semua sudah done. Semua sudah dikerjakan. Tapi cuma ada satu saya mau kasih tahu kepada saudara. Hari ini saudara dengarkan benar-benar firman Tuhan hari ini. Biar saudara dan saya serupa dan segambar dengan Kristus. Biar saudara dan saya bisa menjadi mitranya Yesus. Maka hanya satu aja tugas yang diberikan kepada saudara dan saya. Hanya satu. Enggak banyak, hanya satu. Saudara dengarkan baik-baik. Apa tugas, apa yang harus saudara kerjakan hari-hari sampai Yesus datang kedua kalinya. Hanya satu. Apa itu? Mengasihi. Mengasihi. Kalau saudara bisa hidup di dalam kasih, maka saudara sudah menggenapi seluruh seluruhnya peraturan-peraturan yang ada di hukum Taurat. Bahkan firman Tuhan katakan di Matius katakan begini, ada seorang ahli Taurat, seorang ahli Taurat menanyakan kepada Yesus, hukum apa yang terutama dan paling utama? Yesus katakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Semua hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung kepada dua hukum ini. Semuanya. Semuanya. Jadi kalau saudara dan saya hidup di dalam kasih, artinya saudara sudah menggenapi semua hukum Taurat dan semua kitab para nabi. Sekarang pertanyaannya saya mau tanya kepada saudara. Saudara pilih yang mana? Pilih satu hukum atau pilih 611 hukum? 611 hukum itu ada 245 hukum positif. Apa itu? Cuci tangan sebelum makan. Itu hukum. Kalau saudara nggak lakukan itu dosa. Coba cuci tangan sebelum makan. Saya nggak pernah cuci tangan sebelum makan. Kemarin makan di Bintang Laut, nggak cuci tangan itu langsung aja dihejer. Itu dosa itu. Sekarang saudara pilih yang mana? Pilih yang hukum Taurat sama kitab para nabi, atau saudara pilih yang satu hukum saja, yaitu mengasihi. Inilah yang kita pelajari hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kasihilah Tuhan Allahmu itu yang utama, pertama dan yang utama. Tapi yang kedua juga sama. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu temanya hari ini. Nah sekarang coba kita baca di ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Wah ini dia. Kalau kamu hidup di luar kasih karunia, firman Tuhan katakan, kamu lepas dari Kristus. Tuhan bilang tadi saya sudah sampaikan, saudara pilih yang mana? Pilih satu hukum atau yang banyak hukum. Kalau kamu hidup dalam kasih, semua hukum Taurat, semua kitab-kitab para nabi, saudara sudah genapi. Tetapi kalau saudara hidup di luar kasih, ya udah lakukan semua hukum Taurat itu. Sebelum makan cuci tangan. Jadi kalau makan di Yusan itu harus cuci tangan itu Pak Budi. Cuci tangan dulu ke belakang baru makan.
enggak lah, mendingan satu saja. Tapi itu juga tidak mudah. Nah nanti saudara akan lihat nanti ke depan. Ya, jadi sekarang kita mengerti sekarang kata kasih di dalam kasih karunia itu ternyata begitu penting, begitu luar biasa. Nah sekarang kita baca ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saya ulangi, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi sekarang kita mengerti kata kasih di dalam kasih karunia itu luar biasa. Kasih dulu baru, saya ulangi, kasih dulu baru karunia. Kasih dulu baru karunia. Saya mau kasih tahu kepada jemaat yang Tuhan kasihi di siang hari ini. Segala karunia yang Tuhan lakukan di dalam hidupku, di dalam hidup kita, di dalam hidupmu, tidak pernah dimulai dengan iman. Tetapi selalu dimulai dengan komitmen untuk hidup di dalam kasih kepada Tuhan. Saya ulangi. Semua apa yang Tuhan lakukan, kasih karunia apapun namanya itu, Tuhan itu enggak pernah berdasarkan iman, tapi berdasarkan komitmen kita di dalam hidup, di dalam kasih kepada Tuhan. Ini saudara harus pegang ini. Saudara, kenapa? Karena iman itu sendiri bekerja oleh kasih. Jadi jangan pernah engkau berkata begini, hidup kita ke depan ini akan ada terobosan. Kenapa? Karena kita punya iman yang gede. Salah. Tapi karena engkau hidup di dalam kasih. Karena engkau hidup di dalam kasih. Nah, oleh karena itu, apa dong kasih itu? Sekarang saya mau sampai sekali lagi saya ulangi. Tidak pernah sesuatu yang Tuhan lakukan dimulai dengan iman, tetapi selalu dimulai karena kasih. Kita tidak bisa beriman kepada juru selamat dengan iman. Coba, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar imannya, iman Allah, apa? Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah, maka telah dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena kasih. Jadi kasih ini saudara kasih. Oleh karena itu mengasihi, dengarkan ini, statement ini. Mengasihi Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat serius. Dengarkan. Mengasihi Tuhan itu adalah sangat serius. Sangat serius. Perintah Tuhan tadi yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah. Yang kedua, kasihilah sesamu. Itu sangat serius. Siapa yang menghidupi itu, maka dia sudah menggenapi semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini dahsyatnya luar biasa. Nah kalau gitu, saya mau kasih tahu kepada saudara. Apakah Tuhan minta saudara kesalehan, saleh? Apakah Tuhan minta saudara disunat? Apakah Tuhan minta saudara ritual agama? Apakah Tuhan minta perpuluhan? Itu semua sia-sia kalau hatimu tidak dekat dengan Tuhan. Itu enggak ada gunanya. Bagi Tuhan enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Untuk apa semua itu? Kalau hatiku jauh dari Tuhan. Ya. Baik. Maka Tuhan berikan semuanya, Tuhan akan berikan kepada saudara. Kalau saudara hidup di dalam kasih. Semuanya kasih karunia apapun itu. Tuhan akan berikan kepadamu satu demi satu, enggak berhenti-berhenti. Kalau engkau hidup di dalam kasih. Ini saudara pegang betul ini. Nah sekarang apakah engkau dan saya sudah mengerjakan, apakah engkau dan saya sudah melakukan
apa yang paling dirindukan, apa yang paling disukai oleh Tuhan, yang paling dia lapar, yang paling dia haus, yang paling dia lapar, yang paling Tuhan haus dari engkau dan saya, itu kasih-Mu. Itu kasih-Mu kepada dia. Ya. Jadi hidup di dalam kasih itulah yang mendatangkan, dengarkan. Hidup di dalam kasih itulah mendatangkan kasih karunia. Sekali lagi, hidup di dalam kasih itulah mendatangkan kasih karunia. Kalau begitu apa dong kasih? Mari kita belajar ya. Sekarang kita baca ayat yang 5. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saya ulangi, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara betapa sekarang kita tahu kata kasih dalam kasih karunia itu begitu penting. Ya. Nah sekarang saudara kasih. Kita kita ke ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Ayat 9. Sedikit lagi rugi, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini intinya orang Galatia ini sudah berubah. Ya, dulu dia mengasihi Tuhan, sekarang sudah berubah. Motivasinya menyembah Tuhan sudah berubah. Kalau dulu menyembah Tuhan itu dengan dengan kerinduan, sekarang performa. Dulu karena rindu, sekarang karena performa. Jadi Rasul Paulus bilang, orang Galatia, kembali ke kasih. Kembali ke kasih, gampang, simple. Enggak usah macam-macam, kembali lagi ke kasih. Jadi PR kita, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, hanya satu. Apa itu? Mengasihi. Kembali ke situ. Nah, sekarang kita lihat apa definisi kasih. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-11. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, saudara lihat tulisan yang merah ya. Masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan satu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara lihat kata merah yaitu kata sunat dan salib. Akan saudara temukan definisi kasih yang pertama. Apa itu? Bukanlah kasih kita kepada Tuhan. Bukanlah, tadi kan kita bilang kasihilah Tuhan Allahmu. Ternyata setelah kita baca di sini ada kata-kata sunat dan salib ini. Ternyata bukanlah kasih kita kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan kepada kita. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, sunat adalah kasih kita kepada Tuhan. Salib adalah kasih Tuhan kepada kita. Jadi jangan kita bangga, sekali-sekali jangan kita pernah bangga bahwa kasih kita kepada Tuhan gak ada artinya apa-apa. Tadi pagi saya sampaikan begini, ini sering salah kaprah. Saudara dengarkan biar saudara jangan salah paham, dengarkan ini. Kita kadang-kadang untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kita paksakan membaca firman Tuhan. Kita paksakan membaca firman Tuhan, kita paksakan. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara.
saudara dan saya membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada apa yang harta karun yang luar biasa. Jadi saudara membaca firman Tuhan itu, saudara akan temukan kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau ada badai, ada persoalan kayak apapun, karena engkau tahu kasih Tuhan itu luar biasa, kasih Tuhan itu dahsyat, kasih Tuhan itu tidak ada duanya. Ada masalah kayak apapun, saudara tetap stay. Tapi kalau saudara paksakan hanya baca firman Tuhan, biar aku kelihatan apa kata dunia. Kalau akan anak Tuhan gak baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Saudara tunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Tapi firman Tuhan di sini yang utama apa? Kasih Tuhan kepada kita. Itu namanya salib. Kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita berlomba-lomba baca firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menemukan harta karunnya itu, kasihnya yang luar biasa itu. Saya setiap jam 4 pagi nyembah Tuhan, setiap hari, setiap jam 4 dan dengar firman Tuhan. Saya bukan mau menunjukkan saya mengasihi Tuhan, tidak. Saya mau menemukan kasih Tuhan itu, oh betapa manisnya, betapa indahnya. Enggak capek, saya pasang bel 3, 4, 5, peng, udah cuci muka, tak, sikat gigi, langsung Zoom, nyembah Tuhan. 1 jam, dengar firman Tuhan 7 menit. Bukan menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan, tidak. Tapi saya mencari, menemukan kasih Tuhan itu betapa dalam. Dan kalau itu yang saudara lakukan, badai kayak apapun saudara akan tetap stay. Kenapa? Karena saudara tahu kasih Tuhan betapa dalamnya. Jadi saya ulangi, salib adalah kasih Tuhan kepada kita. Nah sekarang kita beralih ke ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, dengarkan, ini kita mulai mengerucut ini. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh, layani seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh kasih, enggak ada pamrih. Sebab seluruh hukum Taurat, dengarkan lagi nih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Semua hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Apa itu? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saudara menghidupi kasih, kalau saudara hidup di dalam kasih, saudara sudah menggenapi semua hukum Taurat dan kita para nabi. Tadi saya sudah kasih tahu kepada saudara, saudara pilih yang mana. Kita lebih baik pilih yang satu aja. 611 pusing. Nah, sekarang apa orang, saya mau sampaikan kepada kita, siapa itu sesama manusia? Siapa itu sesama manusia? Saya kebetulan ketemu satu ayat Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Saudara dengarkan begini, nanti saudara baca di rumah. Jadi ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Bethlehem. Di tengah jalan ketemu sama penyamun. Nah penyamun ini merampok itu seorang yang turun ke Bethlehem ini. Sudah dia rampok, harta bendanya dikuras, diambil seluruhnya, juga digebukin. Tergeletak di pinggir jalan di situ. Ditinggal aja begitu. Nah ada imam datang. Wah ini imam ini ke pendeta ini kan. Imam datang, dia lihat ada orang tergeletak di pinggir jalan. Dia nggak lihat. Pura-pura nggak lihat, dia pergi. Setelah itu ada orang Lewi. Kalau kita di sini orang Lewi ya pengerja, full timer datang. Lihat orang tergeletak, melengos, cari jalan yang lain.
Tapi ada orang Samaria yang bukan pendeta, yang bukan pengerja, yang bukan full timer, yang bukan kenal Tuhan. Dia lihat orang tergeletak, dia deketin. Dia deketin, lukanya dibalut. Kemudian dinaikkan ke keledainya, dibawa ke rumah penginapan. Di rumah penginapan dititipkan di situ dan dikasih uang 2 dinar. Dia bilang kepada pemilik penginapan itu, ini kasih makan dia, urusin dia di sini. Nih aku kasih 2 dinar. Besok kalau saya datang sini, kalau masih kurang, saya akan tambah. Saudara kasih, saudara pilih yang mana? Imam, orang Lewi, atau orang Samaria yang baik hati? Setiap hari kayak gini, saudara lihat. Setiap hari. Saya ada foto-foto, coba keluarin foto pertama coba. Ini kira-kira apa ini? Orang pemulung. Seorang pemulung ngumpulin botol-botol bekas. Di bawah yang sekarang ini, nanti jam 12.30 orang pemulung ada ibadah di Beit Shalom. Awal-awalnya udah 5 minggu yang lalu. Sekarang ini minggu yang kelima jam 12.30. Saudara kalau ngelihat begini, respon saudara apa? Lihat kayak begini. Saya waktu minggu kedua, saya datang ke sana dengan istri. Bawa yang kayak gini. Di klaster saya itu ada namanya bank sampah. Selain ini kardus, botol-botol bekas kita berikan ke bank sampah. Tapi sekarang saya kumpulin, saya bawa ke Kemah Beit Shalom. Nanti selesai ibadah ini saya bawa lagi ada 1, ini banyak, kita akan antar ke sana. Saudara, respon saudara apa kalau melihat kayak begini? Yang kedua, foto yang kedua. Sekarang barangkali sudah jarang jual koran tapi masih ada. Orang kayak begini hanya untuk biar bisa makan. Respon saudara apa? Foto berikutnya. Nah, kalau orang tidak berpakaian, saudara melihat orang tidak berpakaian, respon saudara apa? Ada orang kelaparan, respon saudara apa? Ini mewakili 2 ini, mewakili tidak berpakaian dan mewakili lagi kelaparan, kurus kering. Saudara, respon saudara apa? Yang terakhir pengemis. Nah ini dia. Atau ada di jalan pengemis, saudara kayak imam tadi, kayak orang Lewi tadi. Sebentar lagi saya minta Denisa nyanyikan 1 lagu. Lagu yang apa? Apa yang akan kau buat? Yang menulis lagu itu adalah Adon. Saudara dengarkan ini. Saudara dengarkan ini. Ini saya putar berkali-kali. Lagu ini saya nangis. Kenapa? Karena kalau saudara melihat seperti itu, apa yang akan kau buat? Silakan Denisa. Amin. Amin. Jadilah tangan pengharapan. Bagi siapa? Bagi mereka. Amin. Cinta kasih, bukankah kita ingin melihat Tuhan
Haleluya. Lihat mereka Amin. yang terbuang. Amin. Hina namun ada di hati Tuhan. Glory. Jadilah tangan pengharapan bagi mereka. Amin. Bagi mereka, beri mereka cinta kasih. Amin. Amin. Bukankah kita ingin Haleluya. melihat Tuhan? Kini kau temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka, seperti mereka, seperti mereka, seperti mereka. Apa yang kan kau buat? Tepuk tangan buat Yesus. Lihat mereka yang terbuang. Hina namun ada di hati Tuhan. Jadilah tangan pengharapan. Bagi siapa? Bagi mereka. Bagi foto-foto tadi yang kita lihat. Beri mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Kini kau dan aku temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka. Jadi di foto-foto tadi itu ada Tuhan di situ. Kini kau temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka. Sekarang apa yang kan kau buat? Hidup kan berarti bila berbagi dengan mereka. Apa yang kau lakukan? Sesuatu yang indah bagi Tuhan. Lihat mereka yang terbuang. Dimanapun ada di hati Tuhan. Jadilah tangan pengharapan. Bagi siapa? Bagi mereka. Beri mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Kini kau temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka. Apa yang kan kau buat? Apa yang kan kau buat? Apa yang kan kau buat bagi mereka? Luar biasa. Mari kita satu lagi paralel dengan ayat yang sebelumnya. Yang tadi kita kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paralel dengan itu saya temukan di kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dengarkan ini. Waktu saya baca ayat 9 ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Ini Yesus yang ngomong. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Saya pikir dilanjutkan, oleh karena itu kamu kasihilah Tuhan. Pikiran saya. Ternyata tidak. Jadi kasih yang utama tadi bukan kasih kita kepada Tuhan. Tapi kasih Tuhan kepada kita. Saya kalau mau pakai bahasa Batak ya. Jadi kau tidak perlu kasihi aku. Kalau kau mau mengasihi aku, kasihi mereka. Kira-kira begitu. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan, benar-benar mau mengasihi Tuhan. Jemaat yang Tuhan sangat kasihi. Kasihi mereka. Ini firman Tuhan katakan. Dari mulai di perjanjian lama semua ada firman Tuhan mulai dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhanmu itu Esa. Terus. Tapi di sini ternyata Tuhan gak perlu saudara kasih. Dia punya segala-galanya. Tapi kalau saudara mau mengasihi dia, lihat mereka tadi kata lagu bilang.
Lihat mereka. Saya botol-botol pecah di rumah, saya buka tutupnya, saya injak-injak gini, biar muat banyak. Kenapa? Karena saya lihat mereka. Karena saya lihat mereka. Coba lanjutkan ayatnya yang ke-10. Masih 9 ya. Jadi ternyata seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Dan ternyata di sini tidak bilang oleh karena itu kamu mengasihi Allah. Enggak, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sekali lagi, ini perintah Tuhan itu. Jadi tadi kita pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang terutama, dan yang kedua yang sama seperti itu, kasihilah sesamamu. Di sini mengerucut. Kalau engkau mengasihi Allahmu, di sini katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Waktu saya belajar, baca berkali-kali, berulang-ulang ini, dengarkan baik-baik. Di sini sebutkan, supaya kamu saling mengasihi. Kepada sesama, siapa sesama itu? Tadi salah satu kita sudah lihat, yang sudah tergeletak di pinggir jalan. Siapa sesama itu? Sesama itu orang yang melukai hatimu. Orang yang membenci engkau. Orang yang pernah mengkhianatimu. Orang yang tidak saudara kenal. Saudara mau mengasihi mereka itu? Dan saya ada satu kata, saudara dengarkan ini. Orang yang tidak mencintai, mengasihi musuhnya, itu sama dengan menampar Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah satu sama yang lain. Tadi di Bandara 1 saya katakan, saya nggak sebutkan namanya, saya satu kagum benar. Salah satu musisi paling terkenal di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu istrinya selingkuh dan nikah sama selingkuhannya itu. Tapi belakangan ini dia kompak benar. Dia dekat benar sama mantan istrinya itu. Bahkan sama suami mantan istrinya itu. Setiap ada ulang tahun, setiap ada pesta, mereka kumpul. Kayak nggak terjadi apa-apa. Dia genapi firman Tuhan ini. Dia genapi ayat tadi, coba Yohanes 15 ayat 12 itu. Dia genapi, coba keluarin ayat 12. Inilah perintahku, ini perintahnya Tuhan. Perintah Tuhan supaya kamu saling mengasihi. Sekarang di ruangan ini, adakah orang yang pernah menyakitimu? Mungkin suami, mungkin istri. Adakah anak yang benci sama suami? Kasihi Bapak. Adakah di kantor yang perang dingin dengan saudara? Mulai hari ini kasihi dia. Karena kalau saudara tidak kasihi dia, sama dengan saudara menampar Tuhan. Karena ini Tuhan bilang. Firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi saudara dan saya harus amini. Kalau saudara menggenapi firman Tuhan ini, maka saudara sudah menggenapi hukum Taurat dan semua kitab-kitab para nabi. Coba, hanya satu aja. Tapi tidak mudah. Tapi itu saudara harus selalu lakukan. Kalau di kantor ada yang saudara paling benci. Sekarang ada salah satu anggota DPR wanita di DPR sekarang. Satu ruangan. Bayang. Satu ruangan. Alangkah sengsaranya itu, kenapa enggak datangin? Maafkan aku. Saya mau kasih tahu kepada saudara.
Orang yang hidup di dalam kasih, sekali lagi, orang yang hidup di dalam kasih, dengarkan baik-baik, itu mendatangkan kasih karunia demi kasih karunia. Saya ulangi, orang yang hidup di dalam kasih, sekalipun berat sekali, mengampuni orang yang pernah melukai hati kita. Tapi kalau saudara genapi firman Tuhan ini, itu mendatangkan kasih karunia. Jadi jangan-jangan kasih karunia berkat itu tertutup. Karena saudara tetap benci kepada seseorang. Saat ini saatnya. Hari ini. Kalau ada yang di dalam hatimu masih terganjal kepada seseorang, kasihi dia. Engkau akan terlepas. Saya mungkin pernah saksikan di sini beberapa tahun yang lalu kami nyembah, masih ada Pak Cornel. Kita nyembah Tuhan di satu taman dekat gereja Petrus itu, Saint Petrus. Kita nyanyi mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Kita nyanyikan lagu itu. Ada ibu-ibu menjerit. I am free now. Nah kita ada 52 orang. Setelah kita selesai, kita ke Saint Petrus. Gereja yang di tepi laut itu yang Petrus. Ibu-ibu itu kita tanya, lu tadi berteriak-teriak I am free now itu apa? Dia bilang aku bebas. Kenapa kamu bebas? Aku lepaskan pengampunan kepada seseorang yang di Buenos Aires yang aku paling benci. Aku lepaskan. Begitu aku lepaskan pengampunan, aku bebas sekarang. I am free now. Coba. Dia nggak tahu lagu itu. Mengampuni dia tidak mengerti artinya. Tapi bukankah firman Tuhan katakan, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian itu. Ada hadirat Tuhan di situ sehingga melepaskan dia. Nah oleh karena itu, jangan-jangan saudara masih ada yang terikat, masih membenci seseorang. Saya tidak tahu. Tapi kalau ada hari ini, jangan tunda-tunda besok. Selesai ibadah ini langsung telepon dia. Aku minta maaf. Ajak makan siang sama dia. Engkau akan bebas. Dengarkan sekali lagi statement firman Tuhan hari ini. Kalau engkau hidup di dalam kasih, itu mendatangkan kasih karunia demi kasih karunia. Yang engkau akan terheran-heran. Mari mulai hari ini hidup dalam kasih. Kasihi sesama. Kasihi seorang sama yang lain. Sekalipun itu rasanya berat banget. Masa kita kalah sama musisi itu? Saya kagum bener sama orang itu. Dia bukan orang Kristen. Coba, dia bisa damai sama mantan istrinya. Damai bener. Saya perhatikan nggak dibuat-buat. Jadi jangan heran, dia salah satu musisi yang sangat diberkati di Indonesia. Saudara mau terima berkat dari Tuhan? Saudara mau terima anugerah demi anugerah di semester kedua tahun ini? Semester kedua, ini mulai semester kedua bulan Juli ini. Saudara mau terima anugerah demi anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia. Karena kasih karunia itu pemberian Tuhan yang semestinya saudara tidak layak menerimanya. Itu kasih karunia. Saudara akan terheran-heran. Tapi saudara harus menghidupi, hidupmu harus di dalam kasih. Saudara kasih, mari WL Singers maju ke depan. Setelah firman Tuhan saya tidak panjangkan. Pada saat firman Tuhan disampaikan, apakah ada di antara kita yang firman Tuhan itu nancep menjadi remah? Yes Tuhan, aku akan mengasihi sesama. Yang di kantor aku akan mengasihi dia. Aku akan mengasihi suamiku, aku akan mengasihi istriku, aku akan mengasihi menantuku, mertuaku, siapapun itu. Kalau itu nancep dalam hati saudara, aku mulai mengasihi Tuhan, mengasihi sesama,
mengasihi yang orang membutuhkan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan hadirat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapak, engkau lihat tangan-tangan terangkat begitu banyak. Saya nggak tahu firman Tuhan yang mana yang nancep, yang menjadi remah dan yang akan mereka lakukan ke depan ini. Tuhan mampukan mereka. Mampukan umat Tuhan yang angkat tangan saat ini. Mampukan mereka untuk mengasihi sesama. Mampukan mereka untuk mengasihi satu sama yang lain. Maka anugerah demi anugerah, kasih karunia pemberian Tuhan yang semestinya engkau tidak layak terima, engkau akan terima. Di dalam semester kedua ini engkau akan terima di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita dengarkan lagi sekali lagi lagu tadi yang dinyanyikan oleh Denisa. Haleluya, refnya saja. Lihat mereka yang terbuang. Amin. Hina namun ada di hati Tuhan. Amin. Haleluya. Jadilah tangan pengharapan bagi mereka, beri mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Amin. Kini kau Oh, haleluya. dalam rupa Amin. seperti mereka, lihat mereka yang terbuang, hina namun ada di hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Bagi mereka, beri mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Kini kau temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka, lihat mereka yang terbuang, hina namun ada di hati Tuhan. Jadilah tangan pengharapan bagi mereka, cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Kini kau temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka, apa yang akan kau buat? Lihat mereka yang terbuang. Hina, namun ada di hati Tuhan. Jadilah engkau dan saya menjadi tangan pengharapan. Bagi siapa? Bagi mereka. Beri mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Kini kau temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka. Apa yang akan kau buat? Hidup kan berarti
bila berbagi dengan mereka. Apa yang kau lakukan sesuatu yang indah bagi Tuhan. Lihat mereka yang terbuang, yang hina itu. Dimanapun ada di hati Tuhan, jadilah tangan pengharapan. Jadilah tangan pengharapan bagi mereka. Bagi mereka. Beri mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Kini kau temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka yang hina itu, yang kekurangan itu. Apa yang kan kau buat? Apa yang kan kau buat? Jemaat di Intermart, apa yang kan kau buat? Apa yang kan kau buat? Apa yang kan kau buat bagi mereka? Bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang kekurangan, bagi mereka yang tidak berdaya. Apa yang kan kau buat bagi mereka? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menjadi tangan pengharapan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terus Roh Kudus bekerja, menjamah setiap kami. Kami mau hidup di dalam kasih. Karena kalau kami hidup di dalam kasih, maka kami sudah menggenapi semua hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Dan kalau kami hidup di dalam kasih, itu mengundang datangnya anugerah, datangnya kasih karunia yang semestinya kami tidak layak menerimanya, tapi Tuhan sediakan bagi kami karena kami hidup di dalam kasih. Roh Kudus kuatkan kami ke depan ini. Kalau kami melihat pengemis, orang yang tidak berdaya, orang yang lemah dalam segala hal, jamah kami Tuhan. Kami tadi sudah mengangkat tangan. Kami mau hidup di dalam kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sedemikian kalau kami hidup di dalam kasih, maka di semester kedua bulan Juli mulai sampai Desember ini, semester kedua ini, maka kami akan didatangi oleh kasih karunia. Mengundang kasih karunia di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha kami, di dalam gereja ini. Kasih karunia yang semestinya kami tidak layak menerimanya, tapi Tuhan sediakan karena kami menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pujian hormat hanya bagi Tuhan saja. Berkati semua jemaat yang hadir hari ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka. Berkati mereka. Anugerahi mereka dengan kasih karunia demi kasih karunia ke depan ini. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.